Ronggo Warsito dan Javanologi. Segenap pencapaian kebudayaan dan kesastraan Jawa tentunya tidak dapat diraih begitu saja dalam waktu yang singkat. Mulai dari zaman Majapahit, bahkan era lalu, sampai datangnya Mataram yang menjadi puncak kejayaan kebudayaan dan kesastraan Jawa. Penghalusan budaya pada zaman Mataram berdampak pula pada aspek ekonomi. Orang-orang Jawa yang sebelumnya banyak menjadi nelayan dan pedagang, kini beralih menjadi petani. Disinilah era Jawa yang agraris dimulai. Salah satu indikator perubahan zaman ini nampak pada Pranoto Mongso. Bentuk formal penanggalan Jawa ini mulai diperkenalkan sejak akhir abad ke-17. Penanggalan ini merupakan panduan para petani dalam mengerjakan sesuatu agar mereka tidak mengalami kerugian. Dari sinilah tanggal untuk membajak ladang ditetapkan. Selama implementasi kultur stelsel atau penegakan hukum, petani dibuat sengsara karena sistem pemerintahan kolonial yang buruk. Pemerintah menekan petani dengan memaksa mereka untuk menanam hasil komoditas yang seluruhnya harus disetorkan ke pemerintah. Ditambah lagi dengan pejabat lokal yang haus akan harta dengan menjilat penguasa, yang menyebabkan rakyat miskin menderita kelaparan sehingga menjurus pada meningkatnya jumlah kematian. Pada pertengahan abad ke-19 terjadi perang yang begitu banyak. Tidak hanya perang di Ponorogo di daerah Jawa, perang Paderi juga terjadi di daerah Sumatera Barat. Serta ada juga kekacauan di Belanda, tepatnya di dalam negeri. Hal-hal itulah yang menguras kekuatan ekonomi Belanda. Untuk menangani masalah ini, Belanda memiliki satu program berupa kultur stelsel atau kerja paksa. Tanam paksa dan kerja paksa bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan ekonomi Hindia Belanda yang saat itu sedang dalam keadaan bangkrut karena perang yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian, kolonial Belanda membentuk suatu lembaga yang bernama Javanologi. Javanologi diambil dari kata Java yang berarti Jawa dan logos yang berarti budaya. Jadi, Javanologi adalah suatu lembaga yang mempelajari budaya-budaya serta sastra yang berasal dari Jawa. Pada saat itu, seorang pujangga bernama Ronggo Warsito kerap menjadi rujukan para Javanolog karena pemahamannya yang dalam terhadap kebudayaan dan kesastraan Jawa. Kategori karya Ronggo Warsito diantaranya adalah kesusastraan, pendidikan, bahasa, pedalangan, pengetahuan alam, filsafat, seni suara, babat, dan ramalan. Sebagai pujangga Keraton Surakarta, tentunya Ronggo Warsito memelihara hubungan baik dengan para Javanolog. Salah satunya adalah Carl Friedrich Winter. Karena mereka sama-sama orang sastrawan dan sama-sama membuat sastra Jawa, maka mereka berteman baik. Bahkan ada surat-surat yang menunjukkan komunikasi antara mereka berdua. Di antaranya komunikasi tentang kepentingan kesastraan, bahkan juga ada komunikasi tentang kepentingan lainnya. Ronggo Warsito wafat pada tanggal 24 Desember 1873. Tempat persemayaman terakhir Ronggo Warsito berada di Palar Village, Trucuk Distrik, Klaten.